Pride lokal membanggakan tapi plagiat luar. Halo guys, gimana kabarnya? Masih pakai Converse 500 ribuan? Atau udah pindah pakai lokal? Dunia persepatuan lokal emang lagi hype akhir-akhir ini. Banyak banget sneakers lokal yang naik dan emang jadi bahan rebutan muda-mudi Indonesia. Nah dari sini deh, campaign lokal Pride dipakai buat naikin produk lokal di tengah masyarakat Indonesia. Tapi banyak banget brand yang manfaatin campaign ini buat bikin produk yang mirip sama produk luar negeri dengan embel-embel daripada beli KW. Padahal faktanya, tetap aja mereka ngekor beberapa produk luar. Tapi gimana sih, topik sepatu plagiat ini rame di masyarakat. Di tahun 2020, siapa sih yang nggak inget kasus fans yang minta Instagram buat hapus produk dari Ventela dan Saba? Kejadian itu sempat jadi trending di Indonesia karena Ventela adalah salah satu produk yang masuk dalam salah satu sneaker yang menggunakan campaign lokal Pride. Tapi udah bukan rahasia umum lagi sih kalau desain Ventela sama Saba, Patrobas, dan merek dagang lainnya emang mirip-mirip lah sama produk Vans. Padahal Vans adalah salah satu perusahaan yang ketat soal hak cipta sepatunya. Tapi masih ada aja brand yang nekat bikin produk yang desain siluetnya mirip banget. Sekali lagi, sebagai penekanan kalau plagiarisme udah bukan hal baru lagi di Indonesia. Kasus di atas bukan pertama kalinya Vans nuntut brand di Indonesia. Ternyata Vans juga pernah menggugat brand Vans of the Top di tahun 2010. Ternyata si Vans of the Top udah daftarin nama merek dan logonya di Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena alasan itulah Vans berani gugat secara langsung. Gak ada tuh drama-drama hapus postingan di Instagram dulu buat peringatan. Selain kasus terkenal di atas, baru-baru ini di tahun 2022, pelaku UKM sepatu di Tangerang keciduk sama tim legal Nike karena make swoosh Nike buat produk-produk buatannya tanpa izin. Tanggapan netizen soal plagiarisme sepatu-sepatu tadi juga beda-beda. Ya pasti dong, ada pro dan kontranya. Beberapa netizen yang emang pro sama razia Vans ternyata udah nebak kalau hal kayak gini bakal terjadi. Karena emang sebanyak itu lokal yang niruin siluet Vans. Tapi beberapa ada yang kontra dan bilang kalau Vans sama Nike itu lebay banget. Hal kayak gini harus digede-gedein, padahal bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan yang gimana dulu nih? Di pengadilan. Pernah mikir gak sih kalau budaya copy paste kayak gini terus diwajarkan sama orang-orang? Ya jangan heran kalau banyak produk lokal yang jiplak produk luar dengan dalih inspirasi pembuatan produk. Ventela Public dan Retro. Ventela Public dan Retro mirip Vans Old School. Saba Veloz, Petrobas Ivan juga mirip sama Vans Old School. Dari tiga produk tersebut kita bisa lihat kalau ketiganya punya kemiripan siluet dan desain yang punya garis di bagian samping sepatunya. Garis itu hampir sama kayak J-stripe-nya Vans, meskipun bentuknya beda. Ventela BTS 70s, Converse Chuck Taylor 70s. Dari sini kita bisa lihat siluetnya yang emang mirip. Namanya aja udah mirip banget, padahal Ventela belum lahir di tahun 70-an. Bahkan dari bahan upper dan sole-nya juga sama, yaitu dibuat dari kanvas dan rubber. Kalau kalian bisa lihat, pattern sole-nya pun mirip. Nggak tahu lagi deh, sebenarnya yang beda apanya sih? Aero Street Hop mirip sama Nike Air Jordan 1. Bedanya cuman kayak dihilangin suasnya doang. Siluet, desain, tone warnanya juga nggak jauh-jauh beda sama Air Jordan-nya. Ada juga sepatu lain kayak Piero Rushlak yang mirip sama NB991. Ternyata cukup banyak ya sepatu lokal yang bisa dibilang niru atau jiplak dari produk luar negeri. Padahal mereka nyembah lokal Pride sampai segitunya. Kalau disenggol dikit pasti bilangnya wajar lah mirip. Mereka kan terinspirasi dari produk luar negeri. Yang penting mah nggak sama persis. Plagiarisme juga selalu aja ada, mau di bidang pendidikan, budaya, sosial, bahkan sampai kreatif dan juga fashion, itu ada. Ya tapi gimana pun juga niruin sesuatu sih bebas-bebas aja. Tapi kalau nggak ada kreativitas, maka nggak ada nilai kebanggaan dan kelanggengan dari pembuatnya. Seniman, penulis, musisi, desainer, dan beberapa profesi di industri kreatif lainnya juga pasti sering termotivasi bikin barang karena dia lihat sesuatu yang bisa dijadiin acuan. Nah, hal tersebutlah yang bisa disebut inspirasi, di mana otak kita terdorong buat ngelakuin sesuatu yang kreatif. Tapi seringkali definisi terinspirasi itu justru dipakai sebagai dalih kalau seseorang menjiplak kerja keras orang lain. Kalau seorang pegiat kreatif nggak menentukan batasnya buat meniru suatu karya, harusnya ada kesadaran kalau kelakuannya itu udah masuk dalam plagiarisme. Kegiatan copy paste tanpa kredit. Tapi ada juga yang bilang kalau di industri kreatif, teori originalitas itu udah nggak berlaku. Jadi gimana cara nentuin itu plagiat atau inspirasi? Kalaupun inspirasi adalah naluri buat nyerap dan nangkep apa yang mata kita dapat, dan selanjutnya kita terinspirasi, seseorang perlu paham batas-batas inspirasinya itu. Internet nggak sempit bro. Percaya nggak percaya, kita hidup di era peniru yang didukung sebagai awareness akan brand lokal. Atau kadang mempermudah pasar bawah memenuhi kebutuhan pokoknya. Terus siapa yang bakal nyiptain ide kreatif lagi? Tapi ya guys ya, minimal kalau emang nggak ada ide,
kamu bisa milih ATM atau amati tiru modifikasi. Itu udah basic banget lah. Kalau emang nggak bisa dan milih tetap buat copy paste. Copy stressing, dude. Hak cipta itu hak eksklusif untuk pencipta ataupun penerima hak buat ngumumin atau ngebanyakin ciptaannya. Dia juga udah bisa ngasih izin orang lain buat distribusiin karyanya dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 48 Tahun 2014 tentang hak cipta, penggunaan, pengambilan, pengadaan, dan atau pengubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya atau disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan. Kalau kamu tanya batasan soal plagiarisme itu sendiri, bakal gue bilang kalau batasan itu subjektif ya. Andai kata deh, just strip nama desainnya emang mirip cuma 25% aja, terus fans anggap itu salah satu plagiarisme, ya mau nggak mau, sebagai pencetusnya fans jaga image dengan bersikap tegas. Kenapa dibilang subjektif? Soalnya ada beberapa sepatu yang sempet gue cari kayak Revenge X Storm yang looknya juga sama kayak fans old school, tapi nyatanya fans nggak ngambil tindakan apapun buat mereka. Buat alasannya sendiri gue juga nggak tahu sih. Jadi intinya buat cari aman aja ya, yang namanya pelaku kegiatan di dunia kreatif, ya seseorang harus bisa nyiptain produknya sendiri dengan kreativitas masing-masing. Imajinasi adalah sumber kreativitas. Sejelek dan seaneh apapun hasilnya, itu yang bikin kamu kelihatan beda. Kalau kamu suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Shoe Workshop biar kamu nggak ketinggalan konten-konten kita berikutnya. Adios. Celana dalam Balenciaga. Kiwiu.